Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Iriaji MPD, serta teman-teman saya yang saya cintai. Di sini, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Dimas Maulana, Muhammad Nafiu Syadid, dan Ahmad Farel Fadilah. Izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pembelajaran dengan Metode Reasoning dan Problem Solving, mata kuliah Strategi Pembelajaran Seni, yaitu sebagai berikut. Baik, dimulai dari definisi. Definisi reasoning merupakan suatu proses atau aktivitas berpikir untuk beberapa pernyataan yang diketahui sebelumnya menggunakan cara logis. Reasoning juga salah satu tujuan pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan peserta didik yang tidak terlepas dari upaya pembelajaran di sekolah. Adapun pengertian dari problem solving yaitu penggunaan metode atau model pembelajaran dengan jalan melatih peserta didik menghadapi berbagai masalah, baik masalah pribadi maupun masalah kelompok, untuk dipecahkan sendiri atau bersama-sama. Selanjutnya, prinsip model pembelajaran reasoning dan problem solving akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Kemudian, prinsip model pembelajaran reasoning and problem solving. Prinsip model pembelajaran ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, guru berperan sebagai satu, konselor, yang kedua, konsultan, yang ketiga, sumber kritik konstruktif, yang keempat, pemikir untuk jalan keluar, yang kelima, fasilitator, dan yang keenam, pembuat kesimpulan saat berakhirnya kegiatan pembelajaran. Sedangkan siswa berperan yang pertama, presenter dan apresiator pada setiap proyek kelas, yang kedua, aktif dalam kegiatan individu maupun kelompok, yang ketiga, mengumpulkan data atau pertanyaan mengenai topik pembelajaran, yang keempat, pembelajaran fokus pada bidang kontekstual, yang kelima, menggunakan langkah penalaran menuju pemecahan masalah, dan yang keenam, penghargaan pada siswa. Setelah itu, karakteristik model pembelajaran reasoning dan problem solving. Karakteristik tersebut dibagi menjadi dua. Karakteristik reasoning yang pertama, basic thinking atau kemampuan memahami konsep. Yang kedua, critical thinking atau berpikir kritis, merupakan kemampuan menguji, menghubungkan, dan mengevaluasi aspek-aspek yang berfokus pada masalah. Yang ketiga, creative thinking atau berpikir kreatif, merupakan kemampuan menghasilkan produk orisinil, efektif, dan kompleks, serta berfokus pada penerapan ide. Kemudian karakteristik problem solving yaitu upaya menemukan jawaban berdasarkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan. Baik, menuju ke pembahasan yang ketiga yaitu langkah-langkah dalam pembelajaran reasoning and problem solving. Dalam model reasoning and problem solving dalam pembelajaran memiliki 5 langkah pembelajaran, yaitu membaca dan berpikir, yang pertama, yang kedua mengeksplorasi dan merencanakan, yang ketiga menseleksi strategi, yang keempat menemukan jawaban, dan terakhir kelima yaitu refleksi, perluasan, dan adanya evaluasi. Yang pertama yaitu dalam pembahasannya membaca dan berpikir. Di sini mengidentifikasi fakta dan masalah, memvisualisasikan situasi, mentelaah dan mendeskripsikan setting pemecahan. Dan kedua, mengeksplorasi dan merencanakan. Di sini mengorganisasikan informasi, melukiskan diagram pemecahan, membuat tabel, grafik, atau gambar. Dan langkah ketiga, menseleksi strategi, yang mana menetapkan pola, menguji pola, simulasi eksperimen, reduksi atau ekspansi, deduksi logis, menulis persamaan. Langkah keempat, yaitu menemukan jawaban. Dalam menemukan jawaban, memiliki langkah yaitu mengestimasi menggunakan keterampilan komputasi, aljabar, dan geometri. Yang mana di sini juga sesuai dengan pembelajaran yang dilakukan. Dan terakhir yaitu refleksi, perluasan, dan evaluasi. Lebih kepada mengkoreksi jawaban, menemukan alternatif pemecahan lain, memperluas konsep dan generalisasi, didiskusikan hingga terjadinya keorisinalitasan karya. Yang mana sistem di sini guru dan siswa memiliki status yang sama, yaitu menghadapi masalah, interaksi dilandasi oleh kesepakatan. Lanjut ke pembahasan keempat, yaitu contoh dari langkah-langkah pembelajaran tadi yang memunculkan implementasi pembelajaran reasoning dan problem solving di dalam kelas. Di sini saya menggunakan subjek pembelajaran seni, yaitu dimana mengacu pada terjadinya suatu perubahan kondisi pelaksanaan
yang interaktif berupa ide untuk membuat suatu karya. Terdapat unsur pembelajaran seni yang termuat dalam sikap, proses, produk, dan aplikasi, yaitu dalam penjabarannya. Yang pertama adalah sikap. Seni budaya merangsang keingintahuan siswa terhadap alam sekitar sebagai metode pemunculan ide, imajinasi, referensi, dan konsep berkarya. Yang kedua adalah proses. Pelaksanaan kegiatan interaktif di dalam maupun di luar kelas melalui kegiatan berkarya hingga pada suatu kesimpulan dan evaluasi. Yang ketiga yaitu produk, menghasilkan produk berupa karya 2 dimensi atau 3 dimensi sebagai suatu kesimpulan dan jawaban atas pertanyaan. Yang keempat dan terakhir yaitu aplikasi, yaitu menerapkan implementasi dan pembiasaan yang terjadi dalam pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang di sini memang dalam pembelajaran di sini problem solving diharapkan siswa mampu melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu dalam pembelajarannya fase-fase tersebut termuat dalam 5 langkah tadi, yaitu dalam fase atau langkah pertama membaca dan berpikir atau dalam bahasa Inggris English read and think, di mana peran siswa yaitu mengidentifikasi fakta, konsep, prinsip yang terlibat dalam suatu masalah lalu direpresentasikan secara verbal terhadap topik pembelajaran secara deskriptif. Misalnya, contohnya, siswa menjelaskan argumen mengenai limbah kain perca yang tidak terpakai setelah proses pemotongan kain. Hal ini siswa dituntut untuk dapat menemukan konsep dalam mengatasi permasalahan tersebut, yaitu limbah kain perca tadi. Dan peran guru di sini menyampaikan tujuan pembelajaran melalui beberapa tahapan menuju proses selanjutnya, di mana guru di sini menjelaskan cara mengatasi limbah kain perca, lalu siswa dibentuk forum kelompok untuk dapat berdiskusi. Yang kedua yaitu langkah kedua mengembangkan dan merencanakan, or in English explore and plan. Di sini peran siswa yaitu mengeksplorasi dan merencanakan kelompok diskusi. Contohnya siswa berdialog atau berkomunikasi secara interaktif terhadap topik pembelajaran untuk dapat menemukan solusi terhadap masalah dan bertanya kepada guru sebagai penjelasan suatu konsep sesuai dengan permasalahan tadi. Dan peran guru di sini yaitu menjadi penunjang atau pendukung siswa dalam aktivitas diskusi. Lalu langkah ketiga yaitu menyeleksi strategi, or in English select strategy. Di sini peran siswa memilih strategi yang cocok dengan menggunakan berbagai variasi dalam memecahkan masalah, seperti menetapkan pola, menguji pola, simulasi atau eksperimen, reduksi atau ekspansi, deduksi logis, dan menulis persamaan. Contohnya, siswa bersama timnya menguatkan konsep terhadap solusi yang digarap menuju sebuah implementasi. Dan peran guru di sini mendorong siswa untuk memberi strategi yang cocok dengan melakukan diskusi lanjutan sebagai misalkan. Dan langkah keempat yaitu menemukan dan menjawab, or English find and answer. Ini peran siswa memaksimalkan kemampuan berpikir untuk menemukan solusi dari berbagai topik yang variatif tentunya, yaitu siswa mulai mengimplementasikan sebuah konsep menjadi karya yang kreatif dan inovatif. Dan peran guru di sini mendorong dan membantu siswa dalam melaksanakan strategi yang dipilih untuk melaksanakan implementasinya tadi. Langkah kelima dan langkah terakhir dalam fase ini yaitu evaluasi dan refleksi, evaluation and reflection. Di sini siswa melakukan refleksi dan penyelidikan seperti mengkoreksi jawaban ke solusi, menemukan alternatif, dan memperluas konsep hingga terjadinya generalisasi dan lain-lain. Misalnya, siswa melakukan uji banding lalu mengevaluasi segala kebutuhan yang diperlukan untuk menjadikan sebuah karya yang objektif dan mampu untuk memecahkan sebuah permasalahan dari limbah kain perca sebagai contoh tadi. Dan peran guru yaitu membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan serta mendorong siswa untuk menemukan alternatif solusi yang lain jika diperlukan. Baik, terima kasih. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan, melalui fase model pembelajaran ini yang meliputi read and think, explore and plan, select and strategy, find and answer, reflect and extend, dan prinsip reaksi yang telah dipaparkan, siswa dilatih untuk mengembangkan daya nalar mereka dalam memecahkan masalah guna meningkatkan berpikir kritis dan kreatif. Proses pembelajaran reasoning dan problem solving tidak berorientasi dari jawaban tetapi dari suatu masalah yang disajikan. Masalah itu sendiri adalah permasalahan yang memberikan jawaban sesuai dengan pemikiran siswa dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Baik, terima kasih.
Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada sanggahan atau pertanyaan, silahkan dijawab di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.